Hi Sobat Support English Video, come back again with me Mr. Tata. Today I'm going to share to you about kosakata bertanya dalam bahasa Inggris yang wajib hafal menggunakan metode jari Inggris, menerapkan 90% serangan atau pertanyaan bahasa Inggris ke dalam jari tangan kita. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertanyaan dengan menggunakan 8W 2H. 8W itu ini, 2H itu ini. Let's check it out. 8W sebelah tangan kiri, what, who, whom. Posisinya seperti ini. Kemudian sebelah kanan why, where, when. Nah, untuk jari jempol sebelah kiri kita pakai kata whose. Kemudian ada kelingking kita pakai which. Kemudian ada jempol kanan kita kasih kosakata have you. Kemudian jari kelingking kita pakai kosakata how. Sudah hafal ya? Gampang ya? Coba bisa ditirukan sebentar, saya tunggu 3 detik. Oke, sudah hafal ya? Oke, hampir semuanya kalian sudah mengerti pertanyaan ini, cuman kita akan sedikit mengulas aja. Sebenarnya ada pembahasan detail tentang ini, tapi karena kita keterbatasan waktu, intinya adalah pemahaman kosakata. Oke, let's check it out. What artinya apa? Who siapakah untuk tanya subjek, whom siapakah untuk tanya objek, when kapankah, where dimanakah, why mengapa, whose milik siapa, which yang mana. Ini subjek. Kemudian 2H how bagaimanakah atau berapa, have you artinya sudahkah kamu. Oke, mohon dihafalin betul ini, dan Anda biar gampang mudah pakai terapkan ke dalam jari ini. Bisa dipahami? Alright, let's check it out. Dalam dunia speaking, ada speaking yang sesuai grammar, ada yang speaking asal lo tahu gue tahu and. Kalau mau speaking sesuai grammar, setelah kosakata ini what, who, whom, when, where, why, whose, which, Anda harus menambahkan auxiliary antara is, am, are, do, does, did, can, will, may, tergantung konteks kalimatnya. Gimana? Pusing kan? Ya, makanya di dalam pertemuan ini saya akan membahas bagaimana, pokoknya intinya kalian hafal kosakata ini sehingga kalian berani untuk bertanya dalam bahasa Inggris kepada lawan bicara Anda. Alright. Contoh, di mana kamu membeli buku? Where you buy a book? Ingat, saya ngasih kosakata cara bertanya dengan versi English informal yang enggak umum di pasaran, tapi intinya lawan bicaranya itu tahu. Oke. Ya, pada dasarnya sih kalian juga belajar is, am, are, do, does, did, prakteknya juga masih ngomong why you can, why you. Padahal secara grammar itu tidak seperti itu. Makanya dalam pertemuan kali ini Anda wajib betul ini. Oke. Di mana kamu membeli bukunya? Where you buy the book? Secara where you buy a book? Kapan kamu datang ke rumahku? When you come to my house? Kenapa kamu pergi ke rumahku? Why you go to my house? Oke. Ini baru 3 ini ya guys. Oke. Kemudian pembahasan whose dan which. Whose itu artinya milik siapa, which itu yang mana. Whose diikuti dengan kata benda, and itu maksudnya kata benda, which diikuti dengan kata benda milik siapa. Contoh, maka diartikannya harus dibalik. Contoh di sini sih kita kasih kata buku, maka buku milik siapa. Maka dalam bahasa Inggris whose book, buku milik siapa. Ingat, kata benda, bukan kata kerja atau kata sifat atau kata adverb. Dibunyikan pun nggak enak jika ketemu dengan kata kerja. Contoh, whose buy artinya nanti membeli milik siapa, kan gak enak didengar, maka harus kata benda langsung guys. Oke. Contoh, buku siapa yang kamu ambil? Oke, whose book you take? Buku siapa yang kamu beli? Whose book you buy? Oke. Kemudian ada buku yang mana kamu beli? Which book you buy? Which book you buy? Kemudian permainan yang mana yang kamu beli? Which game you buy? Nah, intinya whose harus ketemu dengan kata benda, which harus ketemu dengan kata benda.
Oke, what artinya apa? Kemudian apa yang membuatmu? What makes you? Oke. Siapa yang kamu telepon? Who calls you? Kemudian siapakah yang kamu panggil? Whom do you call? Nah, sedikit pembahasan tentang bertanya sesuai dengan grammar. Oke. Kapan kamu datang ke rumahku? When do you come to my house? Ingat, setelah kosakata when, where ditambahin do, does, did atau is, am, are atau can, will, may, should, tergantung konteks kalimatnya. Contoh, di mana kamu bisa melihatku? Where can you see me? Di mana kamu bisa melihatku? Oke, berikutnya. Kapan kamu akan datang ke rumahku? When will you come to my house? Nah, ini memang butuh pembahasan khusus, nanti di materi kosakata bahasa Inggris ada membahas ini, guys. Oke, berikutnya adalah kalimat how yang artinya bagaimana atau berapa. Oke, contoh. Gimana kamu bisa datang ke rumahku? How you come to my house? Oke. Halo, secara grammar harus pakai ini. How can you come to my house? Oke. Berikutnya, have you artinya sudahkah kamu? Sudahkah kamu? Nah, contoh. Sudahkah kamu membeli buku? Have you buy a book? Nah, ini bahasa informal, guys. Kalau yang secara grammar, have you bought a book? Harus pakai verb 3. Oke, ingat dan ingat. Have you artinya sudahkah kamu? How bagaimana atau berapa? What apa? Who siapakah? Whom siapakah? When kapankah? Where di manakah? Why mengapa? Whose milik siapa? Which yang mana? Ingat-ingat semua ini di awal kalimat karena kita bertanya kepada lawan bicara kita. Alright, thank you very much for joining today. Thanks for watching. If you have some question or want to learn more about this lesson, please feel free to contact my number. Support English video, support you to speak English.